Namun sebelum lanjut, mohon untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-temanlah yang pertama kali mendapatkan update video seputar Mekah, Madinah, dan juga seputar haji. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat datang kembali Bapak Ibu sahabat sekalian, para haji, para hujjaj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel Muksyid Haitami. Insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan sharing, akan belajar bersama tentang satu peristiwa yang luar biasa pada zaman Rasulullah SAW, yaitu perang Uhud. Sebelum itu, yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru seputar umroh, ya, cerita-cerita seputar umroh, haji, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, kalau pernah umroh dan haji, pasti kita pernah mengetahui satu tempat yang luar biasa yang menjadi destinasi ziarah, yaitu Jabal Uhud. Jabal artinya gunung, Uhud itu artinya satu. Konon katanya gunung ini dikatakan Jabal Uhud menurut satu cerita karena gunung ini tidak memiliki pecahan-pecahan. Artinya gini, gunung ini satu gitu, jadi nggak ada kan biasanya gunung itu kan atau bukit itu misalnya satu tinggi terus bawah kemudian tinggi lagi seperti itu. Tapi kalau Jabal Uhud ini karena rata jadi gunungnya gitu ya, jadi kelihatannya gunungnya memang satu gitu. Bisa dikatakan juga gunung Jomlo ya. Kalau cerita dari para mutawif yang teman-teman saya di sana nyebutnya gunung Jomlo, artinya gunung satu. Nah, lalu selanjutnya adalah apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ada satu peristiwa yang barangkali sering kita lihat, bahkan mungkin ada sebagian dari kita pernah melakukan hal itu, yaitu melakukan sesuatu yang bisa dikatakan adalah sesuatu yang senonoh, atau bisa dikatakan juga sesuatu itu ada sesuatu yang musyrik. Artinya gini, kita kadang-kadang ke tanah suci itu di tempat-tempat tertentu, contoh di Jabal Uhud atau di Jabal Rahmah, itu melakukan sesuatu yang menurut nalar dan logika itu tidak baik. Misalnya naruh sesuatu di sana dengan tujuan A, B, dan C misalnya. Contoh lah yang pernah saya temukan adalah ada orang yang secara sengaja itu membuang KTP di sana. Entah apa maksud dan tujuannya saya kurang mengerti, tetapi ini adalah satu fenomena yang keliru menurut saya. Coba bayangkan, KTP itu kan dibuat dengan resmi ya, kemudian satu warga negara Indonesia itu hanya memiliki satu KTP dan itu fungsinya sangat vital ya untuk keperluan apapun di Indonesia. Tetapi kemudian sebagian orang ya, segelintir orang, saya katakan itu membuang KTP-nya di sana, nggak tahu maksudnya apa. Nah, kalau misalnya foto, misalnya saya juga sering menemukan foto ya, foto pasangan ditaruh di sana. Nah, itu mungkin tujuannya adalah agar pasangan tersebut misalnya menjadi pasangan yang seperti Adam dan Hawa misalnya, seperti itu. Tetapi kan sesungguhnya kalau ditarik secara benar gitu ya, maksudnya apa gitu ya, gitu. Jadi ada hal-hal yang keliru yang dilakukan oleh jemaah umroh dan haji, terutama dari negara kita, dari negara Indonesia ya. Belum lagi misalnya coret-coretan di batu ya, misalnya tolong tulisin nama Ahmad dengan Anissa misalnya, yaitu sesuatu yang gak ada manfaatnya lah menurut saya, seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar, akan sama-sama sharing tentang surah Muhammad ayat 4 ya. Jadi ini membahas tentang perang Uhud ya. Kita baca bersama-sama, mohon dibetulkan kalau bacaan saya masih kurang tartil, kurang sesuai dengan makhrijul huruf dan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها
dzalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Artinya, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Ya, demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki saya dia membinasakan mereka. Tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah radhiyallahu anhu bahwa ayat ini turun saat perang Uhud. Ya, saat itu pasukan musyrik berteriak, "Mari kita balas kekalahan yang kita derita pada perang Badar. Ya, kita mempunyai Uzza, sedangkan kaum muslim tidak memiliki apa-apa." Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW membacakannya pada pasukan muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sementara itu orang-orang kafir tidak memiliki pelindung. Ayat ini dibacakan untuk mengobarkan semangat pada para sahabat Rasulullah SAW yang bertempur di medan perang Uhud. Ya, ini diambil dari Asbabun Nuzul, studi pendalaman Al-Quran. Nah, poin yang pertama, perang Uhud itu adalah perang pembalasan orang-orang kafir Quraisy karena pada saat perang Badar mereka kalah. Ya, jadi pada saat perang Badar di Madinah itu pasukan kaum muslimin itu 313 atau 314 jumlahnya, tapi mengalahkan pasukan kaum musyrik yang jumlahnya itu 1000. Ya. Nah, perang itu terjadi pada 17 Ramadan, ya. Pada saat bulan Ramadan terjadi dan kaum muslimin mengalami kemenangan ya pada saat perang Badar. Lalu perang Uhud ini terjadi atas dasar balas dendam, ya. Di mana pasukan kafir Quraisy ini dimotori, dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan, lalu istrinya yang sangat kejam itu Hindun, yang dimana Hindun ini menyuruh budaknya ya untuk mengambil jantung ya paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Hindun ingin budaknya ini ya membelah dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib lalu mengambil jantungnya. Kemudian setelah didapat ya dikunyahlah oleh Hindun jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib, saking dia kesal dan marahnya terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib sendiri adalah paman Rasulullah SAW yang sangat gagah perkasa dan luar biasa, dan beliau mendapat julukan Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala, karena keberaniannya menghadapi kafir Quraisy, kaum Quraisy pada saat peperangan ya, pada saat peperangan. Nah, beliau salah satu yang diincar oleh kafir Quraisy ya, oleh Hindun khususnya, istri daripada Abu Sufyan, dan gugurlah Hamzah bin Abdul Muthalib pada saat perang Uhud, dan Rasulullah SAW sangat merasa sedih ya, merasa kehilangan karena wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah tidak akan, ya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Tentu mereka adalah para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pernah ke Jabal Uhud ya untuk berziarah di sana kita bisa melihat makam ya atau kuburan daripada paman Rasulullah SAW Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dan sahabat lainnya di sana ada. Dan di sana juga kita bisa melihat Masjid Syuhada yang dibangun belum lama ini.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sahabat sekalian telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.